Oke, Shalom Star Bethlehem. Kembali lagi bersama di Star Bethlehem Podcast. Nah, kali ini saya ditemani oleh narasumber kece, yaitu Reinhard Francisco. Oke guys. Nah, perkenalan diri dulu Ren. Oke, sebelumnya shalom, selamat malam semua. Apa kabar teman-teman Star Bethlehem Podcast yang ada di rumah sekarang ini? Perkenalkan, nama saya Reinhard Francisco Soloti. Asal dari Lukbanggai, umur 19 tahun ini. Dan sekarang ini sementara menjalani pendidikan di Universitas Tadulako, menempuh di Fakultas Hukum. Oke, kesehariannya apa aja Ren? Kesehariannya? Oke, kalau sekarang kan masih stay at home kan, jadi ya sisa buat-buat video mungkin kalau ada waktu YouTuber ya, YouTuber. Ya, Oke. dibilang. Nah, teman-teman di rumah meskipun sekarang pandemi COVID-19 tapi yang dampaknya mungkin masih kerasa sampai sekarang, tapi saya yakin dan percaya bahwa persekutuan penyembahan kita kepada Tuhan tetap akan selalu ada sampai seterusnya. Amen. Nah, Amen. jadi ngomong-ngomong nih, kita kayaknya doa dulu ya. Doa dulu. Okay. Nah, Reinhard silakan berdoa. Oke, jadi teman-teman sebelum kita masuk untuk kegiatan tanya jawab kita kali ini, kita berdoa dulu sama Tuhan. Karena itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terbukti penyertaan-Mu Tuhan berlaku atas kami sekarang ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul tempat ini Bapa, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semata-mata karena Tuhan menyertai kami. Kami juga bersyukur Tuhan meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami memiliki waktu, kami memiliki kesempatan untuk bisa melihat live ini. Terima kasih untuk kesempatan ini Bapak. Dan kami akan melakukan kegiatan tanya jawab dalam podcast kami kali ini. Kiranya kami butuh bantuan Roh-Mu yang kudus Bapak, supaya ketika kami melakukan tanya jawab nanti, benar-benar kami melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang kami pernah alami, kami dapat bagikan untuk semua orang, semua teman-teman yang dapat menonton podcast ini, supaya kami digerakkan, kami semakin bertumbuh, rohani kami semakin dibangun oleh Tuhan, sehingga kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan podcast ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Oke, nah saat ini podcast kita bertemakan tentang insecure. Jadi apa itu insecure? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan bagi teman-teman yang berada dimanapun kalian, nanti kalian bisa membagikan kesaksian atau memberi pertanyaan di kolom komentar ataupun di deskripsi di channel YouTube kita. Nah, kita akan angkat pujian dulu ya. Angkat pujian untuk kita sama menyembah Tuhan. Aku Yesus.
Jadi kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tapi sebelum itu kita ngobrol-ngobrol bentar sama Kak Renard dulu. Oke. Nah, kan tadi Kak Renard kan ini seorang YouTuber toh. Iya. Nah, tema kita saat ini tentang insecure. Nah, dulu waktu pertama kali bikin konten, apakah ada Reinhard merasa kurang percaya diri atau kayak gimana? Oke, jadi saya cerita dulu dari awal mungkin. Jadi pertama kali YouTube itu tahun 2015. Sebenarnya bisa dibilang saya tidak terlalu suka kalau dibilang YouTuber sih. Lebih suka konten kreator ya, untuk tujuannya untuk menghibur lah. Awalnya sih ketika buat video itu cuma untuk lucu-lucu saja kan. Pertama saya happy-happy saja begitu kalau buat video kan, happy. Tapi lama-lama itu kayak melihat komen-komen dari orang itu kayak yang tidak sesuai dengan ekspektasinya saya. Jadi pernah di satu sisi itu sempat merasa tidak pede lagi untuk buat. Bahkan stuck lama sekali untuk tidak buat lagi video ya karena itu. Pernah timbul rasa tidak percaya diri. Oh, jadi pernah berhenti untuk buat video ya atau buat konten? Iya, pernah. Karena kurang percaya diri akibat orang lain sering bilang kayak gini lah, kayak gitulah, videonya nggak jelas lah atau kayak gimana ya. Oke. Nah, teman-teman, silakan siapa tahu ada yang ingin membagikan kesaksian atau ingin memberikan pertanyaan seputar tentang tema kita hari ini, silakan komen di kolom komentar ataupun di deskripsi di channel YouTube kita. Nah, sebelum itu kita sapa dulu pemain-pemain musik kita di belakang. Di sini ada pemain-pemain musik kece. Nah, di gitar ada Kakak Evan. Iya. Nah, di drum ada Musa. Sedangkan di bass ada Kok Juan. Di sini dia seorang pastor juga, Kok Juan. Sekalian main musik, pastor kece. Nah, di saksofon ada Kok Ian. Asik. Dan kita kali ini ada kakak cantik Cia Samuri. Nah, saya Samuel. Nah, jadi teman-teman, kita pasti akan menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi silakan apabila ada kesaksian ataupun pertanyaan-pertanyaan silakan, nggak usah takut-takut atau ada yang ingin merequest lagu, disilakan. Nah, tapi sebelum itu karena sambil menunggu teman-teman apabila masih ingin bertanya atau apa, kita angkat satu pujian lagi. Kita ingin menyembah Tuhan lagi, disilakan. Ya. Main. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala karunia. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Agar hidupku sangatlah berharga.
kayaknya ada yang mau nanya di sini dari Valencia Love. Kak mau tanya. Ya silakan Valencia Love untuk bertanya. Nah tapi sebelum itu saya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama narasumber kita, Reinhard. Jadi Reinhard kan, Reinhard ini sudah pengalaman kayaknya. Karena dia dulu kayaknya masih malu-malu, terus sekarang konten-kontennya, aduh, tidak tahu malu. Nah bisa dibilang tidak tahu malu. Nah Reinhard itu cara kamu menghadapi rasa kurang percaya diri itu kayak gimana sih? Oke, jadi sebelumnya ketika saya pertama kali buat konten itu, untuk pertama kali yang dibutuhkan untuk buat konten itu bagaimana rasa percaya diri itu yang sangat sekali dibutuhkan. Jadi bukan cuma pikiran atau konsep yang dibutuhkan kalau buat konten Sam. Oke. Tapi kalau buat konten itu saya rasa bagaimana kita bisa tampil depan kamera begitu. Jadi kumpul niat, kumpul kekuatan begitu. Jadi rasa percaya diri itu sangat sekali dibutuhkan. Oke, jadi bukan hanya soal kreativitas Bukan atau soal soal skill yang kreativitas. kita punya, tapi harus ada percaya diri juga ya. Oke, Oke. betul sekali, Sam. Nah, itu tadi dari Reinhard dia bilang kalau kita kalau ingin melakukan sesuatu, kalau kita nggak punya kepercayaan diri, pasti meskipun kita punya skill ataupun bakat, tapi kita nggak punya kepercayaan diri, pasti itu sama saja dengan bohong. Iya. Nah, ini kita akan bertanya kepada pemain-pemain musik. Saya mungkin bertanya kepada Kok Juan, kan Kok Juan ini pemain musik pasti. Pasti dulu pernah kalau awal main musik pasti malu-malu kan Kok. Kalau awal main musik pasti malu-malu kan Kok. Kalau dari Kok sendiri bagaimana itu cara menghilangkan rasa tidak pede dalam diri kita? Yang pasti kalau untuk soal kepercayaan diri itu mungkin dari mental kita ya. Oke, dari Dari mental. mentalitas kita, karena memang ada orang yang sekalipun sudah latihan-latihan, sudah baik untuk skill, tapi performnya di panggung itu biasanya jadi kurang maksimal karena mentalnya dia memang seperti itu, demam panggung Demam istilahnya. panggung. Jadi kalau untuk melatih supaya kita lebih percaya diri, saya pikir itu datang dari pribadi kita. Pribadi. Bahwa kita ini memang mampu. Kalau kita sudah latihan dalam jangka waktu yang cukup panjang, apalagi ini bicara tentang main musik, mesti ada latihan-latihan. Dan itu tidak terjadi secara langsung, secara tiba-tiba. Ini bukan sama seperti main sulap. Hari ini kita latihan, besok langsung jadi. Besok jadi, oke. Ya, jadi selama proses latihan itu memang kita diproses sampai kita punya skill yang baik, dan kita yakin bahwa memang kalau kita latihan cukup panjang kemudian skill kita sudah cukup baik untuk bisa ditampilkan, ya tampilkan apa adanya. Oke, Ya, bukan ada apanya. siap. Ya. Jadi Karena kan biasa kan orang tampil karena ada apanya. Oh, ada mungkin dia baper karena ada Ada pasangannya cewek di bawah, atau ada cewek atau ada ada yang dia cowok. mau modusin kan? Iya, biasa kan itu normal lah bagi Drummer kayaknya kayak gitu drummer. penampilan. Jadi apa adanya saja yang kita tampilkan. Jangan Oke, alay lah. Jangan, Iya. pokoknya kalau pelayanan ya apa adanya. Pokoknya percaya diri aja. Oke, nah ini kita sudah punya satu pertanyaan dari Valencia Love. Dia bertanya tentang bagaimana caranya mengatasi insecure di tengah lingkungan yang lebih dari kita. Maksudnya itu lingkungannya itu selalu membanding-bandingkan diri sendiri. Nah, Oke. Reinhard, bagaimana caranya mengatasi insecure yang kayak gitu atau di tengah-tengah lingkungan yang lingkungan itu selalu membanding-bandingkan diri? Oke. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan dari Valencia Love. Love. Oke, jadi pertanyaan tadi bagaimana cara kita menghadapi insecure. Jadi teman-teman sebelumnya kita ketahui dulu insecure itu apa, baru kita bisa masuk bagaimana cara mengatasinya. Jadi kalau kita berbicara tentang insecure, insecure itu dalam bahasa Inggris, lawan katanya ada secure, yaitu aman, bebas, ya itu secure. Tetapi kalau kita bicara dengan tema kita pada malam hari ini, ada kata in yang ditambah di awal. Ya berarti insecure itu adalah kebalikan dari secure, yaitu rasa tidak aman, rasa tidak percaya diri, dan rasa tidak pede dengan dirinya sendiri. Itu insecure yang saya pahami.
Nah, ketika orang berbicara tentang insecure pada malam hari ini, sebenarnya kata kuncinya itu yaitu khawatir dan takut. Itu saja Sam sebenarnya. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang insecure, khawatir dan takut saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari khawatir dan takut itu akan memunculkan hal-hal lain dalam diri kita. Ini misalnya Sam, saya takut buat konten ini. Karena nanti orang lihat, orang mau banding, orang pasti anggap jelek begitu. Jadi rasa khawatir itu yang duluan menguasai kita. Jadi sehingga kita belum melangkah, belum berbuat, orang sudah merasa tidak nyaman. Jadi itu kata kunci dari insecure yang saya pahami. Oke, Takut dan lalu khawatir. ini kan itu kata kuncinya kan. Iya. Nah ini maksudnya selalu membanding-bandingkan. Kayak kita misalnya Reinhard berada dalam lingkungan yang orang-orang di sekitarnya itu membandingkan kayak misalnya, ih konten kamu jelek nggak kayak dia, konten kamu kayak gini nggak kayak dia gitu maksudnya. Jadi Oke. bagaimana caranya mengatasi rasa ketidakpercayaan diri karena lingkungan kita atau lingkungan di sekitar kita. Oke, jadi untuk cara mengatasinya, selama ini saya sering menghadapi komen-komen yang seperti itu. Bahkan sering menjatuhkan, pernah buat saya down. Tapi pernah di titik saya merasa komentarnya mereka itu justru yang membangun saya untuk semakin bertumbuh. Tapi teman-teman pasti bertanya bagaimana caranya saya untuk bisa menghadapi kalau ada komentar-komentar yang seperti itu. Yang pertama saya belajar untuk mencintai dirinya saya dulu. Jadi teman-teman begini, kalau kita mencintai diri kita, kita tahu siapa kita ini diciptakan, kita punya kualitas dari dalam diri kita yang tentunya orang lain tidak miliki pastinya, maka kita juga pasti akan berani untuk melakukan sesuatu. Jadi saya harus mulai dari diri saya sendiri dulu, Sam. Saya harus mulai belajar cinta sama diri saya karena saya percaya tiap-tiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Jadi dengan mencintai diri saya punya kelebihan ini, saya berbuat ini, saya tidak peduli dulu hasil akhirnya apa, saya tetap berbuat karena ini diri saya yang mampu berbuat seperti ini. Jadi kalau kau mau menjadi kalau kau mau menjadi orang yang mampu untuk berani membuat terobosan, maka kamu harus mencintai diri kita sendiri dulu. Karena kita punya kelebihan dan kelemahan. Oke, jadi gitu Valencia Love. Bagaimana caranya kita mengatasi insecure yang di tengah-tengah lingkungan yang saling membandingkan, yaitu kita berusaha untuk love yourself, cintai diri kamu sendiri karena masing-masing orang itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau kamu berusaha untuk mencintai kelebihan kamu, maka itu tidak ada pengaruh. Meskipun orang lain ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, tetap tidak akan berpengaruh dalam perkembangan kamu untuk menuju lebih baik lagi. Nah, benar. Tadi sudah satu pertanyaan, sekarang kita ingin penyembahan lagi. Oke, kita akan menyembah Tuhan sama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Oke, nah sekarang kita mulai lagi. Ini ada pertanyaan dari Marco Erandio. Nah sekarang kita sapa dulu Kok Marco. Halo Kok Marco. Halo Kakak Marco. Nah Kok Marco nanya gini, bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri? Oke. Oke Reinhard, bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari saudara Marco. Jadi rasa tidak percaya diri itu seringkali muncul dalam diri kita. Apalagi kita ini kan manusia biasa dan pasti rasa tidak percaya diri itu selalu ada. Nah, kalau untuk saya sendiri, tips untuk mengatasi rasa tidak percaya diri itu, yang pertama yang saya lakukan adalah saya berlatih. Jadi untuk menghadapi satu momen itu saya selalu membayangkan bahwa saya ini bisa, saya ini berhasil. Jadi ada kemauan dulu dan saya terus berlatih untuk rasa-rasa yang seperti itu. Jadi misalnya ini duduk tiba-tiba dipanggil maju ke muka. Jadi kalau orang yang tidak memiliki rasa percaya diri pasti langsung gugup, pasti langsung down begitu. Karena apa? Karena yang dia pikir mungkin kegagalan, mungkin saya akan gugup di depan. Tapi yang saya lakukan adalah, oh pasti bisa. Mungkin saya maju, saya harus bisa. Apapun yang terjadi, ini saya. Jadi percaya diri berarti kau mau berusaha untuk punya kemauan bisa. Itu dulu. Jadi terus latih-latih rasa seperti itu. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih Reinhard. Jadi Kok Marco, bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri yaitu dengan memiliki kemauan dalam diri terlebih dahulu. Latih dulu diri kita untuk bisa melakukan segala sesuatu. Nah, ini kemudian ada pertanyaan kembali dari Seprianti FVC. Halo Seprianti FVC. Hai. Nah, di sini dia bertanya ini. Shalom semuanya, kita semua dalam keadaan sehat. Halo, Shalom. amin. Amin. Shalom. Nah, kepercayaan diri itu kan adalah hal yang baik, tapi semua harus sesuai porsinya. Jadi menurut teman-teman, bagaimana cara mengatasi kepercayaan diri yang terlalu berlebihan menurut diri kalian sendiri dan menurut pandangan kekristenan?
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Jadi di sini dia bertanya tentang bagaimana mengatasi rasa kepercayaan diri kita. Bagaimana mengatasi rasa kepercayaan diri yang terlalu berlebihan. Dan itu menurut pandangan kekristenan dan juga menurut kita. Nah, sebelum kita ke Reinhard, mungkin saya ke Ko Ian dulu. Jadi, Hello guys. halo. Haleluya. Ini pertanyaannya Anti ini, saya kenal dia. Dia pernah tinggal di Pastori. Halo Anti, kami berharap sehat kuat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ini bagaimana mengatasi over confidence, terlalu percaya diri. Ini orang lu bilang gila-gila. Overconfidence biasanya juga ini jangan sampai kalau overconfidence ini membanggakan diri. Ini berarti DP takaran ini sotalebe, DP dosis sotalebe dari yang tadi teman Reinhard sudah jelaskan ya. Jadi bagaimana mengatasi orang yang seperti itu? Biasanya kita sebagai manusia, sebagai seorang pribadi itu kadangkala sulit menilai diri kita sendiri. Yang tadi kita sudah dengar itu bagus sekali. Kita itu menjadi insecure karena ada perkataan dari orang lain, ada pandangan, ada perspektif dari orang lain yang memandang diri kita itu seperti apa. Tapi justru kalau ada orang yang overconfidence, itu bagi saya itu dia sudah tidak tahu bagaimana menilai dirinya sendiri itu seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti ini tentunya kalau mungkin ada sahabat, kalau mungkin ada orang-orang terdekat di sekeliling kita, itu paling tidak dapat mengingatkan dia. Kan kita paling tidak bisa tahu sudah sejauh mana tingkah laku, perilaku, sikap dari teman kita ini. Kadangkala kalau seperti saya katakan tadi, overconfidence itu terlalu percaya diri, over secure kita bisa katakan seperti itu. Itu akhirnya pada saatnya nanti itu dia akan melihat bahwa ada orang-orang di sekelilingnya dia itu yang akan menjadi akhirnya tidak nyaman. Ya, benar. Akhirnya tidak jadi tidak asik lagi karena dia itu sendiri asik dengan dirinya sendiri. Memang seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Reinhard itu bagus sekali bagaimana kita bisa mencintai kelebihan kita, karena kalau bukan kita yang mencintai kelebihan kita itu siapa lagi. Saya sedikit masuk supaya sebentar Sam tak usah balik-balik lagi sama saya. Saya waktu ada di Manado itu, ini pengalaman bersama dengan kakak saya, itu pemain kita puji Tuhan dapat pelayanan musik di sebuah tempat yang bisa dikatakan banyak orang yang mendambakan ingin main di situ. Saya pernah ada beberapa pengalaman itu yang mendorong saya untuk saya terpacu untuk tadi seperti yang Reinhard bilang berlatih. Itu saya waktu biasa kalau saya main drum itu sampai teman-teman di sekeliling saya mereka semua sudah sudah bagus pro, tapi saya ini yang baru baru bisa melihat, baru orang lu bilang tak buka mata pas ada di Manado. Itu mereka sering ketawakan kalau lihat saya yang main. Dan waktu biasa main dengan saya mereka dengan mereka biasanya saling senyum, dan itu sebenarnya sangat itu menyerang saya begitu. Maksudnya saya jadi tidak nyaman dengan keadaan itu. Dan di satu keadaan seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Pastor Juan Palese juga, semua proses ini kakak saya jadi saksi bagaimana saya di rumah itu berlatih. Orang main drum itu istilahnya sticking saya itu cuma di puzzle-nya anak-anak itu yang yang karet itu yang kita tahu lantai itu yang disambung-sambung. Itu saya pukul itu setiap hari 15 menit 20 menit itu saya tidak berhenti. Itu memang sesuatu yang sangat keras, proses yang saya harus lewati. Tapi puji Tuhan, meskipun memang mau dibilang juga langsung jago juga tidak, tapi setidaknya saya mulai merasakan
sebenarnya kita harus memang mengalami hal-hal yang seperti itu supaya pada akhirnya kita bisa sampai pada titik nyaman, kita bisa main, kita bisa mengerti basic itu penting secara khusus di musik, dan itu mungkin pengalaman saya secara pribadi dari hal seperti itu. Jadi kita balik lagi seperti tadi saya sudah katakan, mengatasi bagaimana overconfidence itu jangan sampai, kalau buat saya itu overconfidence itu membanggakan diri dan pada akhirnya dia sombong. Firman Tuhan banyak sekali ayat itu tinggi hati, sombong itu awal kejatuhan. Jadi kita tahu bersama Tuhan juga di sorga itu sangat menentang orang-orang yang congkak. Banyak sekali ayat di Amsal itu kita bisa buka. Jadi saya bisa identifikasikan orang yang overconfidence itu dengan orang yang bisa membanggakan diri dan pada akhirnya dia bisa menjadi seseorang yang sombong karena mungkin dia merasa saya punya ini, saya punya itu, saya punya skill ini, saya punya skill itu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mungkin yang ada di sekitar dia itu orang-orang yang kelihatannya tidak selevel dengan dia, sehingga dia mungkin terbentuk jadi seseorang yang overconfidence. Tapi sekali lagi ada orang-orang sekeliling dia, mungkin siapapun dia itu dapat mengingatkan, dapat menasihati dia, dan supaya waktu kita istilahnya itu bisa rendah hati satu dengan yang lain, saya yakin dan percaya pasti akan banyak sekali orang yang mau bergaul dengan kita, bahkan kehidupan kita juga bisa jadi berkat untuk orang lain. Mungkin sampai di situ saja yang saya bisa bagikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Ko Ian, itu jawaban yang sangat luar biasa. Nah, tadi Reinhard kayaknya pengen menjawab juga ya? Oke, silakan Reinhard. Oke, jadi saya mau tambahkan sedikit sebelumnya sebenarnya apa yang saya bilang ini sudah Ko Ian bilang juga. Jadi apa yang Ko Ian bilang itu sangat-sangat mewakili perasaannya saya. Tapi saya cuma mau tambahkan juga sedikit bahwa berdasarkan pengalaman saya tadi mencoba membedah lebih dalam perkataan dari Kak Anti ini. Sebetulnya Kak Anti ini juga Kak kelas kita di SMA. Oh, Kak Anti SMA 3. SMA 3. Oke, halo Kak Anti. Oke, jadi Oke. Sebenarnya rasa percaya diri itu perlu. Itu bagus. Tapi kalau berlebihan itu sama seperti yang Ko Ian bilang itu sangat-sangat tidak bagus. Saya mencoba mencari contoh berdasarkan pengalaman saya bagaimana orang yang terlalu percaya diri itu sangat-sangat dijengkelkan di lingkungannya saya. Jadi ini pernah ada rapat dalam satu forum, kita rapat di lingkungan mahasiswa. Terus orang itu bukan waktunya, bukan pada tempatnya, bukan pada porsinya. Itu dia seperti ingin meluap-luap, ingin membantah, ingin mengutarakan apa yang dia miliki. Padahal itu sangat-sangat di luar konsep yang kita sementara bicarakan. Supaya apa? Mungkin dia ingin dikenal, mungkin dia ingin dipuji. Dan pada akhirnya kami semua itu sangat-sangat lain dengan dia. Maksudnya kita bukan jengkel, tapi ini betul tidak pada tempatnya. Jadi kita semua yang ada di situ bagaimana begitu berbeda pikiran dengan dia. Jadi itu yang mungkin Kak Anti maksud, berbeda pikiran, rasa percaya diri yang berlebihan, yang tidak pada tempatnya. Sehingga sama seperti yang Ko Ian bilang tadi bahwa pada akhirnya manusia itu akan jatuh pada yang namanya kesombongan, dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Oke, terima kasih Reinhard, dan kayaknya WL kita mau nanya juga. Oke, silakan Cia. Oke, ini menarik nih. Katanya kalau orang yang berlebihan percaya diri. Nah, menariknya ini gini. Ada orang yang terlalu percaya diri sehingga dia semuanya bisa saya lakukan karena saya. Kalau misalnya menurut kalian kalau misalnya ada teman, apa bedanya sih melihat teman yang terlalu percaya diri dalam pelayanan sehingga mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, atau memang dia yang excited, memang dia yang sepenuhnya sebisanya saya lakukan, itu saya lakukan buat Tuhan. Itu kan beda tipis kalau sifatnya tuh. Sama-sama dia semangat dalam melayani Tuhan. Tapi bedanya itu soal hati. Di mana dia melayani Tuhan tapi dengan kekuatannya sendiri, menunjukkan bahwa dia yang hebat sendiri, bukan nama Tuhan yang dipuji. Atau terus
perbedaannya dengan teman kita yang excited Yang betul-betul punya selama hati. hidupnya Iya. dia mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menurut teman-teman bagaimana menghadapi atau bagaimana membedakan teman kalian atau teman kampus kalian atau dimanapun yang seperti itu? Oke. Dari Renard dulu atau dari saya? Oke, dari saya dulu mungkin Oke. supaya sekali jalan. Oke, jadi pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Cia. Sebetulnya bagaimana cara kita membedakan teman yang pelayanan, yang betul-betul punya hati sama Tuhan, sama teman-teman yang percaya diri ingin melayani Tuhan tapi untuk dirinya. Sebetulnya kita bisa lihat perbedaan ini gampang Cia. Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya di kampus, berdasarkan pelayanan saya di tempat saya melayani, cukup saja lihat dari perbuatan sehari-hari dia. Kalau dia memang melayani Tuhan, kalau memang dari hatinya melayani Tuhan, pasti tingkah lakunya dalam kehidupannya betul-betul menunjukkan buah-buah roh, menunjukkan kebaikan. Tapi kalau dia melayani untuk dirinya, dengan rasa percaya diri yang ia miliki, pasti tingkah laku yang dia lakukan dalam kehidupannya itu tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan di tempat pelayanannya. Itu saya. Oke, kalau dari saya, ini pertanyaan yang mungkin semua orang pasti alamin ya. Karena kalau kita berkomunitas itu kita jalin hubungan dengan banyak orang. Iya. Nah di situ apalagi yang pelayanan, pasti dia ketemu orang-orang dengan tipe-tipe kayak gini. Kalau pengalamannya saya, itu sebenarnya simple sekali untuk melihat orang-orang yang excited untuk pelayanan dengan orang-orang yang pelayanan hanya untuk mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Jadi kalau ini pengalaman, ini ada teman saya, jadi ada 2 orang teman saya. Yang satu ini dia jago banget main alat musik, main gitar dia jago banget. Nah terus dia kalau pelayanan itu dia kayak udah ini aransemennya kayak gini, ini apa kayak lagunya dibuat gini. Nah kalau yang teman saya yang satu ini dia seorang itu dia pemain bass. Nah dia pemain bass. Jadi dia ini kalau misalnya ada pelayanan dia itu pasti aduh nanti aransemennya mau dibikin kayak gimana, musiknya mau dibikin kayak gimana. Padahal dia itu juga jago tapi dia kayak ngerasa meskipun dia udah jago tapi dia nggak ngandalin kekuatannya. Dan saya sangat mudah sekali membedakan cara dari mereka berdua itu karena saat selesai pelayanan yang paling gak terima apa yang sudah terjadi di altar waktu itu adalah teman saya yang main gitar. Jadi dia ngerasa, aduh tadi kamu salah, tadi kamu gini. Nah itu kan udah kelihatan banget kalau dia sebenarnya pelayanan hanya untuk show off. Jadi dia ingin mengandalkan kekuatannya biar orang-orang yang melihat itu kayak bilang, wah GG banget lu bro. Nah kalau yang satu tidak, pokoknya selesai pelayanan kalau misalnya ada salah dia evaluasi, dia nonton lagi, dia lihat oh aku salah di mana tadi. Nah jadi kayak gitu Cia. Jadi kalau pengalaman saya cara membedakannya seperti itu. Jadi saya simple sekali sebenarnya membedakan orang-orang yang excited dengan orang-orang yang terlalu over percaya diri. Oke. Nah jadi itu tadi pertanyaan dari Well cantik kita Cia. Nah sekarang ada lagi pertanyaan dari Kesia Cecilia Asa. Halo Cek Ke, halo. Halo. Nah di sini Cek Ke bertanya kayak gini. Halo guys, bagaimana menurut kalian dengan kata makian yang sekarang jadi tren gitu atau lifestyle anak-anak sekarang? Itu lo nggak gaul kalau nggak maki bro, lo cupu kalau nggak maki bro, jadi kayak gitu. So orang-orang kayak gitu merasa akan diterima di lingkungan kalau mereka ngikutin tren lingkungan. Sementara tren itu nggak baik. Jadi kayak kita, misalnya kita ada di lingkungan seperti itu. Pertama kita nggak maki, tapi karena kita pengen diterima di lingkungan tersebut, kita akhirnya ngikutin tren kayak gitu. Jadi padahal tren itu nggak baik. Jadi menurut Reinhard itu kayak gimana? Oke. Jadi teman-teman sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan dari siapa tadi? CK. CK. Oke. Jadi saya juga pernah mengalami situasi yang seperti ini. Jadi saya pernah merasakan apa yang dimaksud dengan bully. Jadi teman-teman pasti tahu apa itu bully kan? Bully itu satu penghinaan terhadap diri kita sendiri. Jadi teman-teman, saya pernah ada di satu masa di mana saya berusaha untuk melawan bully itu. Dengan cara apa? Apa yang teman-teman yang membuli saya itu mau, saya harus
bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka mau. Jadi misalnya teman-teman saya itu orang-orang yang misalnya suka merokok, orang-orang yang suka pergaulan bebas. Jadi saya berusaha untuk menyerupai mereka, tapi puji Tuhan memang waktu itu tidak sampai jatuh juga. Cuma saya selalu berusaha bagaimana cara bisa bergaul dengan mereka, ya satu-satunya cara yaitu dengan supaya bisa diterima mereka yaitu dengan menjadi sama seperti mereka. Tapi selama pergaulan yang saya alami, justru Tuhan datang menyadarkan saya waktu itu kelas 2 SMP, di mana Tuhan memberikan teman pada saya untuk datang ke satu persekutuan. Di situ saya diberitahukan bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi begini, dunia itu sangat-sangat menyenangkan teman-teman, sangat menyenangkan. Tapi justru kalau kita jatuh lebih dalam lagi, kita pasti akan merasakan, pasti satu saat kita akan merasakan yang nama kesakitan. Jadi pertama-pertamanya awal menyenangkan, kita berusaha untuk menjadi sama seperti mereka, malah kita ikut cacian-cacian, kata-kata makian yang kalau dibilang kita tidak ikut mungkin kita tidak keren. Dan YouTuber-YouTuber itu pasti kebanyakan begitu, Sam. Iya, Jadi emang. banyak yang bilang, begitulah, begini. Jadi supaya dilihat apa? Supaya banyak konten, supaya banyak views. Tapi sekali lagi Alkitab bilang jangan serupa dengan dunia ini. Jadi kata-kata itu yang terus menguatkan saya sampai sekarang ya, walaupun saya memang tidak sempurna, kadang pernah jatuh, tapi ketika saya pun jatuh, saya selalu diingatkan ini, jangan menjadi serupa dengan dunia. Oke, jadi gitu. Kata Reinhard, kalau kita ada di lingkungan yang mereka ngikutin tren padahal tren itu nggak baik. Jadi ingat prinsipnya itu jangan serupa dengan dunia. Jadi ini untuk semua teman-teman, meskipun kalian berada dalam lingkungan yang menurut kalian, aku udah nyaman di sini. Aku udah kayak ngerasa ini keluarga, ini my home. Tapi kalau mereka ngikutin tren yang itu tren nggak benar, kalian harus berusaha untuk keep atau maksudnya berusaha untuk kayak diriku jangan terpengaruh dengan Melawan, ya. lingkungan itu. Jadi ini jawabannya kayaknya untuk teman-teman semua yang ada di rumah pasti pernah ngalamin hal ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Oh, terima kasih kepada Saudara Reinhard yang sudah menjawab pertanyaan dari CK. Juga terima kasih kepada CK yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa dan itu memang konteksnya kepada masa-masa muda kita ya sekarang ya saat ini. Nah, ini kembali ada pertanyaan dari Kristi Stefani. Halo Kristi. Halo. Halo Kristi Halo Cici Stefani. Kristi. Nah, Kristi bertanya ini. Shalom. Halo, shalom. 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 Bagaimana caranya kita mengatasi insecure dari diri sendiri yang kadang mau ini nggak pede, dan bagaimana cara kita mengatasi insecure itu jika orang yang mengelilingi kita atau bahkan orang yang dekat dengan kita yang kita rasa sebagai orang yang bisa membuat kita percaya diri, tapi malah orang tersebut yang membuat kita tidak percaya diri. Sementara jika kita hindari, orang-orang tersebutlah yang selalu berada di sekeliling kita. Nah, ini ada 3 pertanyaan sekaligus dari Saudari Kristi. Pertama, dia bertanya tentang bagaimana cara mengatasi insecure dari diri sendiri yang kadang mau ngapain, mau apa, buat apa sesuatu itu dia nggak pede. Kemudian bagaimana cara mengatasi insecure jika orang yang mengelilingi kita atau bahkan orang yang dekat dengan kita yang menurut dia sebagai pendorong dia untuk percaya diri, tapi akhirnya membuat dia malah menjadi insecure. Kemudian bagaimana caranya menghindari kayak misalnya kalau ada orang-orang yang dihindari, orang-orang tersebut bagaimana caranya biar kita tidak kayak terpengaruh dengan omongan mereka. Tadi itu sebenarnya saling memiliki relasi dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi silakan Reinhard untuk menjawabnya. Oke, terima kasih untuk Kristi atas pertanyaannya. Jadi tadi pertama juga sudah ditanya bagaimana caranya kita menghadapi insecure, dan Kristi menanyakan lagi dan dengan pertanyaan ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik. Jadi sebetulnya pada malam hari ini saya punya beberapa tips untuk teman-teman semua yang ada di rumah bagaimana cara kita menghadapi insecure secara khusus buat Kristi dan mungkin juga buat diri saya. Oke. Jadi yang pertama, kita harus pahami bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Jadi kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 26 itu, ayat 27, di situ dikatakan pandanglah burung-burung di langit itu yang tidak menabur tapi dipelihara. Jadi saya merasa bahwa ayat ini justru mengatakan bahwa burung-burung itu saja yang tidak
yang hanya terbang-terbang begitu saja, itu Tuhan kasih makan, apalagi kita. Jadi meskipun kita ini memiliki keterbatasan, tapi Tuhan itu selalu ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cinta diri kita sendiri. Jadi begini teman-teman, kita dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita ini berharga teman-teman. Kita ini justru jauh berharga dari apa yang kita pikirkan dari diri kita sendiri. Karena kita berkata kita ini sama dengan Tuhan, tapi kedudukan kita yang berbeda. Kita memiliki hidung, kita memiliki mata yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan kita memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan sebetulnya kalau kita cinta sama diri kita, berarti kita juga cinta sama Allah. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi itu yang buat saya untuk mengatasi insecure. Terus yang ketiga ini adalah tipsnya, yaitu kita harus pandai memilih organisasi atau komunitas yang tepat dan sesuai. Jadi ini sangat berpengaruh teman-teman, karena begini, tiap perilaku dan tindakan kita itu dipengaruhi oleh orang-orang sekeliling kita juga. Dan kalau orang-orang sekeliling kita itu satu visi, satu tujuan dengan kita, pasti kita juga akan mampu selalu percaya diri. Ketika kita menemukan orang-orang yang selalu mendukung kita, mensupport kita, pasti kita akan semakin percaya diri. Tetapi ketika melihat pertanyaannya Kristi tadi, bagaimana orang-orang yang selalu ada di samping kita itu justru tidak mensupport kita, justru tidak mendorong kita. Tetapi kalau kita tinggalkan orang itulah yang justru yang masih ada di samping kita. Jadi begini, Kristi, ini saran dari saya. Mungkin kita semua berbeda pendapat, tapi saya juga pernah mengalami apa yang Kristi alami. Jadi karena itu saya berani untuk menyampaikan saran ini. Jadi saya pernah di satu sisi saya takut ditinggalkan orang itu, ya bukan pacaran, itu teman. Jadi cara saya yaitu begini, jangan kita menjadi sama. Sekali lagi, jangan kita menjadi sama seperti yang saya bilang tadi. Jangan kita menjadi sama. Jadi cinta diri kita sendiri, kita ini punya kelebihan. Jadi jangan terpengaruh dengan orang itu. Kalau toh dia meninggalkan kita masih percaya pada syarat yang pertama. Yesus selalu ada buat kita. Jadi kalau dia pergi, dia tinggalkan kita percaya bahwa Tuhan itu yang selalu menemani kita. Jadi walaupun dia pergi, berarti menunjukkan bahwa dia bukan sahabat terbaik kita. Karena Tuhan itu yang sahabat terbaik kita, karena dia yang selalu ada. Gitu. Amin. Jadi itu tadi jawaban dari Reinhard terhadap pertanyaan Kristi. Terima kasih kepada Kristi yang telah bertanya. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa dan semoga memberkati. Nah, ini ada request lagu. Mungkin intinya dari Cici Kristi nih. Ya, Cia mau kasih inti cintai kelebihan kita dan kelebihan. bersyukur dengan kekurangan yang ada dalam diri kita. Karena sekali, dengan Cia. cara kita bersyukur atas kekurangan kita, itu akan menjadi kelebihan ketika kita punya jati diri tapi benar. tidak berkelebihan. Ya, itu yang membuat kita selalu percaya diri. Kita ubah insecure kita jadi bersyukur. Oke, haleluya. Betul sekali itu Insecure kata-kata. sama dengan jadi Mantap. bersyukur. Oke. Nah, ini ada teman di kita yang ingin request lagu. Jadi dari Desi Natalia, selamat malam. Request malam. lagu Waktu Tuhan. Oke. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kasih kepada Desi Natalia yang sudah merequest lagu Waktu Tuhan. Nah, kita masuk ke request berikutnya dari Kristi Stefani, lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa Oke, haleluya. Terima kasih atas request lagunya Kristi Stefani. Nah, ini dapat salam dari Konia Moemana Roinsong. God bless you all. Semakin hari semakin Halo, tampil Tante bersinar. Koni. Bersinar. Terima kasih. Luar biasa, semakin hari semakin tampil bersinar. Terima kasih. Nah, terima kasih. Nah,
mungkin tadi ada yang request lagu, Oke. tapi sudah dinyanyikan ya tadi. Oke. Kak Carter Barole, Kak Carter. halo Kak. Halo, Kak Requestnya sudah dinyanyikan tadi, semoga memberkati buat Kak Carter Barole. Nah tadi dia request sujud di altarnya. Iya, Oke, sujud di sudah. altarnya. Nah, tadi ini kan kita kayaknya sudah sampai di penghujung podcast kita saat ini. Nah, saya mau nanya ke Reinhard ini lebih pertanyaan kayak karena kita teman, jadi saya pengen bertanya lebih dalam. Nah, menurut Reinhard, misalnya kita ini sudah kayak ada proses, kita sudah lewati hal-hal yang buat kita tidak merasa percaya diri. Tapi ada saatnya, ada di satu titik saat kita sudah yakin kalau oh ya nanti kalau saya buat sesuatu saya yakin saya punya niat, saya punya kemauan. Tapi ada titik yang buat saat itu kita langsung down, kita akhirnya menjadi insecure lagi. Itu menurut Reinhard kayak gimana? Apakah kita ulangi tips-tips yang ada di sebelumnya atau kita cari cara lain untuk melakukan hal tersebut? Oke, terima kasih Samuel yang sudah bertanya sama saya. Jadi Samuel ini memang sahabat saya yang paling baik juga, yang selama masa pandemi ini selalu bersama-sama dengan saya buat konten sama-sama. Terima kasih juga Sam sebelumnya. Iya. Jadi untuk pertanyaan dari Samuel, bagaimana kita bisa menghadapi keadaan di mana kita itu sudah percaya diri nih, Sam kan? Tapi kita itu justru ada di titik di mana kita down. Begitu kan Sam? Kita down dan terus kita insecure lagi. Oke, jadi kalau mau tanya ini sama konten kreator, ini cukup tepat karena saya sering mengalami ini. Di mana saat tadi, semangat ini buat naskah, semangat buat skrip, tapi satu titik ketika videonya sudah jadi misalnya, kenapa lain, aduh jadi insecure lagi. Oke, jadi sebelumnya kita tanya apa yang dikatakan hati kita. Jadi begini, kita sadar dulu, kita kalau sebetulnya Tuhan itu tidak suka dengan sikap insecure. Itu yang saya mau katakan, bahwa ketidakpercayaan diri kita itu sebenarnya Tuhan tidak suka sama insecure itu. Karena insecure ini yang membuat kita, menghambat kita untuk menjadi orang yang dipakai Tuhan. Itu yang Orang yang lebih berkembang ya? iya, kita terhambat untuk berkembang karena perasaan insecure tadi. Jadi kalau Sam tanya bagaimana caranya kalau kita sudah percaya diri terus kita down lagi, yang saya pernah alami ya tetap kembali ke saran tadi, bahwa meskipun kita sudah jatuh berulang-ulang kali, tapi bukan berarti kita tidak mau mencoba kembali. Jadi tetap semangat saja, percaya bahwa Tuhan itu sangat tidak suka kalau kita itu insecure. Jadi dengan adanya motivasi ini, meskipun kita ada di satu titik insecure, kita kembali semakin semangat lagi karena saya tahu bahwa Tuhan sangat tidak suka terhadap sikap insecure, maka saya harus semangat lagi untuk melayani Tuhan, untuk berkembang, untuk terus maju ke depan. Jadi sekarang terakhir buat teman-teman semua saran, jangan insecure karena itu adalah perasaan yang mungkin bertolak belakang dengan kemauan Tuhan, karena itu yang dapat menghambat kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita itu dibilang orang dengan hal-hal yang tidak benar terhadap diri kita, mungkin orang menghina kita, membuat kita kembali down. Jangan pernah pikirkan itu. Jangan khawatir kalau engkau dihina karena Tuhan selalu bersamamu. Itu saja. Oke, jadi tadi Rehan bilang apapun yang buat kita menjadi insecure lagi, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Iya, Nah, amin. Jadi ini kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi teman-teman, kesimpulannya yaitu bahwa saat kita merasa diri kita insecure atau saat diri kita berada dalam titik yang paling, kalau menurut saya insecure itu merupakan sebuah titik paling krusial dalam kehidupan kita ya. Itu Karena manusiawi. kalau kita ingin melakukan segala sesuatu tapi ada kalanya kita merasa insecure, akhirnya nggak jadi buat itu. Kita mau buat hal yang menurut kita aduh baik, tapi karena kita kurang percaya diri nggak jadi. Padahal sebenarnya kalau kita bisa melakukan hal tersebut mungkin
akan melahirkan karya-karya atau mungkin kita potensi dalam diri kita bakal digali lebih mendalam lagi. Jadi Benar, Sam. buat teman-teman di rumah, mungkin sekarang teman-teman merasa kurang percaya diri, kurang pede, ya ayo bangkit. Kita harus step lagi untuk kehidupan kita menjadi lebih baik. Jangan pernah kayak ngerasa kalau aduh ini orang lain ngapain dia mau bilang saya kayak gini, atau dia saat dia melakukan sesuatu orang lain akan nilai dia kayak gini, jadi dia Oke. akhirnya insecure. Jadi Benar, Sam. kesimpulannya pertama tetap ada kemauan, tetap ada niat, dan yang terakhir kita harus yakin bahwa Tuhan selalu bersama Yes, kita. karena kan kita manusia diciptakan sangat Segampang. unik. Ya, Ya sangat kan? unik. Kita Imago punya, Dei kita punya kelebihan masing-masing yang mungkin orang lain tidak punya. Tapi kita tetap bersyukur, kita tetap percaya diri, kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu semua dari Tuhan, itu bukan dari diri kita sendiri. Oke, jadi masing-masing orang punya bagiannya masing-masing. Masing. Ya, jadi kita akan sampai ke penutup dan tinggal bersamamu. Semoga hari ini dapat memberkati buat teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah bertanya, yang sudah mau bersaksi. Semuanya kita ambil berkat dari ibadah live streaming kita malam hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersamamu. Meski ku tak mampu, namun kau percaya padaku saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri.
sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersamamu. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, anak-anakmu ya Tuhan. Tadi kami sudah sharing, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami sudah berbagi dan kami sudah memahami lebih dalam lagi tentang apa itu insecure dan bagaimana cara kita mengatasinya Tuhan. Semoga kedepannya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi menjadi insecure, tapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat itu semua sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang ada di rumah yang menyaksikan podcast kali ini Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkatilah apa yang mereka perbuat ya Tuhan, sehingga selalu naungan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami semua boleh melaksanakan podcast kali ini dan kami yakin Tuhan bahwa apa yang kami laksanakan saat ini itu dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami bawa dan serahkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke teman-teman, sampai jumpa di Jumat depan.